Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di acara persekutuan rumah tangga malam ini. Biar kita siapkan hati kita menghampiri Tuhan Allah kita yang baik. Mari kita sembah Tuhan dengan hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan, boleh belajar firman-Mu dan boleh berdoa syafaat bersama-sama untuk mendukung saudara-saudara kami khususnya yang membutuhkan doa. Tuhan, kuatkan kami, beri kami hikmat, beri kami kesegaran setelah sepanjang hari beraktivitas, agar semua yang kami pelajari sungguh kami mengerti dan bisa kami pakai dalam hidup kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini. Jadikanlah dia saluran berkat buat kami sekalian, ya Tuhan. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu soal kepribadian. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan kita akan melakukan sebuah tes kepribadian. Ya, di tangan saudara sudah ada lembaran testingnya. Bagi saudara yang di rumah bisa mengikuti dengan pen. Nanti saudara jawab A, B, C, D begitu ya. Di rumah saya akan bacakan pertanyaannya, saudara tinggal pilih A, B, C, D begitu. Nanti nilai-nilainya saya umumkan. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan situasi Anda sekarang ini. Ya. Jadi bukan masa lalu Anda. Ingat, tes ini adalah tes kepribadian sesuai dengan kondisi saudara sekarang ini. Sebuah tes kepribadian, saya sadur dari Dr. Phil's Personality Test. Dia seorang psikolog, psikiater di Amerika ini. Saya sadur pertanyaan-pertanyaan dalam personality test dia, saya pilih 10 pertanyaan untuk tes kita malam ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan situasi Anda sekarang ini, bukan masa lalu Anda. 1, Anda dapat digolongkan sebagai manusia kapan? Maksudnya waktu yang paling baik, paling seger, dan produktif. Itu waktu kapan? A, manusia pagi hari, B, manusia siang hari sampai sore hari, dan C, manusia malam hari sampai larut malam. Nah, saudara pilih A, B, atau C. Waktu mana yang saudara paling efektif, paling seger, paling produktif? Ya, ada orang pagi, ada orang malam, ada orang siang sampai sore menjelang malam. A, B, atau C. 2. Bagaimana biasanya Anda berjalan? A, cukup cepat dengan langkah panjang. B, cukup cepat dengan langkah pendek. C, tidak cepat, kepala tegak, wajah menatap ke depan. D, tidak cepat, kepala menunduk. E, perlahan-lahan. Silakan lingkari jawaban yang paling tepat sesuai keadaan sekarang, saudara. 3. Bagaimana biasanya Anda berbicara dengan orang lain? A, berdiri dan melipat lengan. B, tangan dengan jari mengunci, kayak orang mau doa. C, 1 atau 2 tangan di samping paha. D, menyentuh lawan bicara. Ada orang bicara sambil ngomong, sambil bisa tepuk-tepuk orang, pegang orang. E, saudara pegang telinga atau pegang dagu atau merapikan rambut. 4. Bagaimana posisi duduk Anda ketika santai, relax, waktu saudara relax? A, berlutut, 2 kaki rapi di kanan dan kiri. B, kedua kaki bersilang. C, kedua kaki lurus atau dibiarkan bebas. D, 1 kaki terlipat atau didudukin. 5. Bagaimana reaksi Anda ketika ada sesuatu yang lucu dan membuat Anda senang? A, ketawa keras atau terbahak-bahak. B, ketawa namun tidak terlalu keras. C, ketawa-ketawa kecil. D, senyum kecil dan tersipu. 6. Bagaimana sikap Anda ketika pergi ke pesta atau pertemuan sosial lainnya? A, saudara masuk dengan suara keras hingga semua orang memperhatikan saudara. B,
saudara masuk dengan tenang dan mencari seseorang yang saudara kenal. C, saudara masuk dengan diam-diam dan berdiam diri agar tidak ada yang melihat Anda. 7. Apa respon Anda ketika Anda sedang konsentrasi bekerja, lalu ada yang interupsi? A, saudara menanggapi interupsi itu. B, saudara merasa sangat terganggu. C, saudara ada di antara kedua ekstrim A dan B. Tergantung situasi dan kondisi. 8. Warna apa yang paling Anda sukai? A, merah atau oranye. B, hitam. C, kuning atau biru muda. D, hijau. E, biru tua atau ungu. F, putih. G, coklat atau abu-abu. 9. Apa yang Anda lakukan di tempat tidur ketika bersiap-siap mau tidur? A, meluruskan punggung Anda. B, meluruskan wajah Anda ke bagian perut. C, memiringkan badan sedikit mengerut, kayak udang. D, tidur dengan lengan di bawah kepala. E, kepala ditutupi dengan selimut. 10. Ketika Anda bermimpi, kejadian apa yang sering terjadi pada Anda? A, saudara terjatuh. B, berkelahi atau bergumul. C, mencari sesuatu atau mencari seseorang. D, saudara mimpi terbang, melayang atau terapung. Kalau terapung berarti di air. E, sering tidur tanpa mimpi apa-apa. F, selalu mimpi yang indah-indah dan menyenangkan. Silakan lingkari huruf yang paling tepat. Sekarang cocokkanlah jawaban Anda sesuai dengan nilai-nilai seperti tertera di bawah ini yang saya baca. Lalu nanti saudara jumlahkan seluruh nilai Anda. 1. A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6. Nomor 2, A sama dengan 6, B sama dengan 4, C sama dengan 7, D sama dengan 2, E sama dengan 1. Nomor 3, A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 5, D sama dengan 7, E sama dengan 6. Nomor 4, A sama dengan 4, B sama dengan 6, C sama dengan 2, D sama dengan 1. Nomor 5, A sama dengan 6, B sama dengan 4, C sama dengan 3, D sama dengan 5, E sama dengan 2. Nomor 6, A sama dengan 6, B sama dengan 4, C sama dengan 2. Nomor 7, A sama dengan 6, B sama dengan 2, C sama dengan 4. Nomor 8, A sama dengan 6, B sama dengan 7, C sama dengan 5, D sama dengan 4, E sama dengan 3, F sama dengan 2, G sama dengan 1. Nomor 9, A sama dengan 7, B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan 2, E sama dengan 1. Nomor 10, A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 5, E sama dengan 6, F sama dengan 1. Lalu saya akan bacakan hasil tes kepribadian. Oke, ada 6 tipe personality, 6 tipe kepribadian yang akan kita lihat pada malam hari ini, pada umumnya ya. Nomor 1, kalau nilai saudara di atas 60, ini adalah tipe egosentrik. Paul tadi di atas 60 ya, egosentrik. Ya, maksudnya gini, pribadi egosentrik ini adalah pribadi yang angkuh, arogan, egois, ya, memusatkan diri sendiri, sangat dominan orangnya, dan sulit dipercaya.
Ya. Walaupun ada sedikit orang yang mengagumi Anda, kalau Anda punya personality ini, mungkin mereka ingin seperti Anda, berharap seperti Anda. Tapi saudara, lebih banyak orang-orang ragu-ragu untuk bergaul dengan saudara. Ya, jadi ini saudara, kalau memang tipe ini, saudara perlu minta Tuhan mengubah saudara ya, pelan-pelan. Kedua, nilai 51 sampai 60. Ini disebut tipe pemimpin natural. Pemimpin alamiah, natural. Artinya ini orang yang punya pribadinya bergairah. Dia selalu menurut kata hatinya. Ya. Cepat ambil keputusan. Tapi juga sangat mudah berubah-ubah. Nah. Suka berpetualang. Dan ia ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang belum pernah dia coba. Minimal dia pengen coba 1 kali. Banyak orang suka bergaul dengan orang-orang sedemikian. Kalau Anda adalah orang yang sedemikian pemimpin natural. Sebab apa? Sebab kalau bergaul dengan saudara selalu ada kegairahan. Ya. Selalu ada gairah hidup dan ada kesenangan yang Anda pancarkan kepada orang lain. Pemimpin natural. Ya. 3. Nilai 40 sampai 50. Tipe pusat perhatian. Artinya, kalau Anda adalah tipe pusat perhatian, Anda adalah seorang yang sangat dinamis, hidup, ya, dinamis, menawan, pembawa hiburan, praktikal, menarik hati, dan selalu menjadi pusat perhatian. Tapi tidak melampaui batas sampai melampaui kepala orang lain, tidak. Ya, saudara suka berbuat baik, penolong, penuh perhatian, penuh pengertian, sangat disukai sebab Anda memberi semangat kepada setiap orang yang saudara ketemu dan saudara siap membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Pas sama Paul ya? Persis ya, 41 sampai 50 kamu ya, good. 4. Nilai 31 sampai 40. Ini tipe setia kawan. Kalau Anda adalah tipe setia kawan, dengarkan. Pribadi saudara sangat waspada, berhati-hati, praktikal, tapi saudara mudah tersinggung atau sangat sensitif. Tidak mudah mempercayai orang lain. Ya, jadi saudara gak mudah percaya sama orang lain dan butuh waktu yang sangat lama untuk melupakan sakit hati karena saudara kehilangan kepercayaan dari orang lain. Yeah. Anda bukan orang yang mudah bergaul atau cepat bersahabat, tapi dengarkan ini, kalau sudah jadi sahabat saudara, saudara akan setia kawan sampai pada akhirnya. Ini orang yang tipe setia kawan. Gak gampang bergaul dengan dia, tapi sekali jadi teman, dia akan setia sampai akhir. Dan dia berharap hal yang sama terhadap kawannya. Ini tipe setia kawan. Ya. 31 sampai 40. Sangat hati-hati bergaul, sangat hati-hati bersahabat. Gak punya banyak sahabat, mungkin 1-2, tapi kalau sekali jadi kawan dia akan setia. Apapun yang terjadi, ya, good one. 5. Nilai 21 sampai 30. Ini tipe si lamban. Pelan. Lamban. Ya, si lamban atau si pelan. Lambat, orangnya lambat. Pribadi yang super hati-hati. Dalam banyak hal, super hati-hati. Orangnya sangat serius. Dia suka kerja keras, gak takut kerja keras, tapi kerjanya lambat sekali. Ya, orang sedemikian tidak pernah melakukan hal yang spontan atau mendadak, gak pernah. Karena dia gak pernah ikuti kata hatinya. Selalu berpikirnya lama, karena super hati-hati. Pikirnya terlalu serius, mempertimbangkan sesuatu dari segala sudut. Kalau minta pendapat dia untuk ambil keputusan,
Lama sekali karena dia pertimbangkan segala sudut. Ya, utara, timur, selatan, barat, daya, semua dipertimbangkan sama dia, ya. Akibatnya sangat lama mengambil keputusan. Dan ujung-ujungnya biasanya kalau udah pikir lama-lama, selalu menolak dan menentang. Nggak jadi, no. Ya, udah capek-capek nunggu lama, jawabannya no. Nah ini model si lambat. Ya, nah, gak gampang kalau kita menggerakkan orang sedemikian untuk melayani itu, ya sulit sekali. Ya, kamu jangan lihat temen, jangan-jangan kamu. 6. Nilai di bawah 21. Kalau nilai saudara di bawah 21 ini tipe pemalu. Pemalu, ya. Pribadi yang sangat khawatir dan suka cemas. Dia selalu tegang, ya. Dan pemalu. Dia khawatir terhadap banyak masalah yang belum pernah terjadi, ya. Sudah ada di pikirannya. Dan dia juga tidak bisa mengambil keputusan. Tadi lamban mengambil keputusan, ini tidak bisa ambil keputusan. Jadi dia butuh orang lain untuk mengambil keputusan bagi dia. Menurut kamu gimana? Udah lu yang ambil keputusan lah. Gua nggak tahu gini, nggak tahu gitu. Dia suruh orang lain yang ambil keputusan bagi dia. Ya, dia tidak mau terlibat dengan siapapun kalau bisa menyendiri. Ya, dan dia tidak mau terlibat dengan apapun. Sebab itu sebagian besar orang menganggap orang tipe ini sangat membosankan. Walaupun orang yang kenal dia sebenarnya tidak menganggap begitu, sebagian yang sudah kenal dia. Tapi yang kalau tidak terlalu kenal dia, anggap dia membosankan. Nah, saya nggak tahu saudara tipe apa. Hari ini kita belajar 6 tipe. Tipe egosentrik, tipe pemimpin natural, tipe pusat perhatian, tipe setia kawan, tipe lamban, tipe pemalu. Saya tidak tahu saudara ada pada tipe apa. Tapi ketahuilah, semua tipe itu adalah diciptakan Tuhan dan saudara dikasih Tuhan. Ini kabar baik. Kabar baik dari bidang psikologi, para ahli psikologi mengatakan kepribadian manusia itu bisa berubah. Jadi ini bukan pembawa lahir dan selamanya begitu, bisa berubah. Ya, menurut studi psikologis, biasanya dari umur 25 sampai 65 itu terjadi perubahan yang membaik. Ya. Khususnya bagi mereka yang punya relasi dengan orang lain, misalnya menikah ataupun mulai suka bergaul, bersosialisasi, ya. Dan mereka yang mengejar karir pekerjaannya, sudah ada punya pekerjaan yang tetap, biasanya personalitinya, kepribadiannya berubah menjadi lebih baik. 25 sampai 65. Nah, saya nggak tahu kenapa 65 ke atas nggak ada laporannya. Mungkin ke 65 ke atas lebih susah, berubah lebih jelek. Auban kata si Olin 65 ke atas itu sudah Auban sudah tahu ya, udah bandel. Atau jangan-jangan 65 ke atas menurun ya. Lebih bandel, lebih susah diomongin ya. Lebih apa lagi ya Pak? Ya tadi bilang ya. Lebih menjadi seperti anak kecil balik lagi ke bawah 25. Ya, saya nggak ngerti. Yang pasti tidak ada laporannya. Nah, yang dimaksud dengan menjadi lebih baik itu adalah bahwa orang kalau bertumbuh dalam kepribadiannya, hati nuraninya tambah sensitif. Lebih punya hati. Lebih punya rasa tanggung jawab. Ya. Dan perkataannya lebih baik. Mungkin waktu dulu muda ngomongnya kasar, gak sopan, ngomong jorok. Tapi kalau bertambah umur, bertambah punya banyak relasi dan punya pekerjaan yang baik, dia berubah dalam perkataannya secara psikologis. Nah, hasil studi kepribadian mengatakan orang yang suka bergaul dengan orang lain, orang yang suka bersosialisasi, dan orang yang lebih punya tanggung jawab, biasanya hidupnya lebih bahagia, lebih senang dibanding dengan orang yang tidak punya teman dan tidak bersosialisasi.
dan kurang bertanggung jawab. Ya saya kira itu logis lah ya, hasil studi mereka. Nah pertanyaan kita adalah bagaimana menurut Alkitab soal kepribadian? Bagaimana menurut firman Tuhan? Dan hari ini saya mau bagikan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Dan yang kedua adalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Bukan ayat 12. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama, sudah ada di dalam teks saudara. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah pertanyaan kita, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam Kristus ada perubahan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah yang dimaksud dengan ciptaan baru di dalam Kristus ini bukanlah secara spesifik fisik kita, bukan. Ya, tapi perubahan secara mental, spiritual, ya, dan juga kepribadian. Menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, dan menjadi lebih sejati. Perubahan yang sejati. Ya bisa saja secara fisik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang Tuhan memberikan kesembuhan secara fisik kalau dia sakit. Itu sebabnya kita berdoa untuk orang-orang sakit. Ya. Tapi ciptaan baru di sini bukan berarti secara fisik kita sehat, gak pernah sakit, lalu udah tua, lalu berubah jadi lebih muda, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi ciptaan baru di sini adalah soal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ciptaan baru secara jiwa, secara roh, secara spiritual, dan ciptaan baru secara apa? Kepribadian. Ya, personality kita itu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini kabar baik saudara. Jadi saudara jangan kecewa kalau saudara tadi mungkin adalah salah satu tipe yang kurang favorit. Misalnya egosentrik, wah yang tentu ya kurang baik, arogan, sombong, sedikit teman. Atau saudara yang terlalu pemalu, itu dua ekstrim. Satu ekstrim atas, satu ekstrim bawah. Satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Ya kan? Semua personality diciptakan oleh Tuhan. Dan semua personality itu ada bagian plus, ada bagian minus. Yang dimaksud dengan ciptaan baru adalah Roh Kudus mengubah kita, Kristus mengubah kita, sehingga yang negatif itu dieliminir. Yang positif itu ditonjolkan. Ya, itu ciptaan baru. Ini sebuah kabar baik. Bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada harapan. Jadi saudara jangan kecewa, kok saya dilahirkan kayak begini ya, sudahlah gak ada harapan lah. Putus harapan, lalu saudara stres, saudara depresi, burn out, dan saudara pikir mau bunuh diri, itu salah besar. Tanggalkan itu. Katakan, ya Tuhan aku bersyukur engkau menciptakan saya begini, dan selalu ada kabar baik di dalammu bisa diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dan saudara mengatakan, ya Tuhan aku mau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jadi kalau saudara bawel, setelah percaya Tuhan mungkin personality saudara tetap bawel. Tapi dulu bawelnya sembarangan marah orang, sembarangan gosip orang lain. Sekarang bawelnya jadi positif. Saudara mengabarkan Injil, saudara memberitakan Kristus, ya kan? Tetap bisa cepat suka ngomong, ya kan? Dulu saudara orangnya misalnya apa? Dingin, ya, apa?
pendiam, pemalu. Bom meledak aja saudara tenang-tenang, oh bom ya. Saudara nggak peduli, ya kan? Tapi sekarang setelah percaya Tuhan Yesus, sifat yang tenang, sifat yang membawa ketenangan, kalem itu bisa menjadi hal yang baik. Ketika orang ada konflik, ada ribut, saudara bisa menjadi pendamai. Saudara bisa punya telinga yang mendengarkan orang lain berbicara. Bisa menjadi konselor yang bagus. Betul? Jadi selalu ada hal-hal positif yang bisa diangkat, ditonjolkan di dalam Kristus dan Roh Kudus, dan ada hal-hal negatif yang bisa dieliminir. Ya. Jadi bawel tetaplah bawel, tapi bawelnya positif, ya kan? Saudara dulu pemarah, ya kan? Dikit-dikit marah, cepat tersinggung. Hal apa aja pemarah? Sekarang setelah diubahkan oleh Kristus jadi ciptaan baru, saudara tetap orang yang berapi-api ya, bisa marah. Tapi marah karena apa? Karena ketidakadilan. Karena ketidakbenaran. Ya, saudara marah yang benar. Dulu marahnya nggak benar, sekarang marahnya yang benar. Dulu marahnya berdosa, ya kan? Pecahin gelas, pecahin TV. Sekarang marahnya yang nggak berdosa, ya kan? Nggak banting-banting lagi, tapi saudara menyatakan kebenaran. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Saudara lihat semua karakter, semua personality, kepribadian ini bisa diubah oleh Kristus dan Roh Kudus menjadi lebih baik dan lebih benar. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita pelajari? Hidup orang Kristen harus berbeda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jadi saudara, orang Kristen harus selalu punya patokan. Yang paling benar adalah firman Tuhan, bukan dunia. Jangan kamu ikut-ikutan dunia, walaupun sekarang dunia ini seolah-olah memimpin lewat medsos, ya, lewat banyak promosi-promosi dan publikasi-publikasi, saudara. Kita harus berbeda dengan dunia dalam hal apa? Dalam hal kepribadian, ya, dalam hal motivasi dalam hati, dalam hal tujuan hidup, dalam hal arah hidup, dalam hal cita-cita dalam hidup ini, dalam hal cara kita mencapai cita-cita dan bertindak tanduk setiap hari kita harus berbeda. Nah, caranya berbeda apa? Perhatikan ayat 12. Di situ dikatakan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya transformasi pikiran. Ini kuncinya. Jadi rahasianya untuk bisa berubah tidak sama dengan dunia adalah saudara harus berani mentransform pikiranmu. Mulai dari pikiran. Sebab pikiran adalah pusat dari kepribadian dan hidup seorang manusia. Your mind transformation. Transformasi pikiran. Transformasi itu ibarat kalau ilustrasinya, saudara tahu kepompong ya. Kepompong sebelum jadi kupu-kupu itu kepompong kan ulat. Ulat yang kelihatannya jelek sekali, betul nggak? Lalu tiba waktunya ulat itu, kepompong itu kemudian bisa pecah. Transform. Bentuknya berubah. Langsung jadi apa? Kupu-kupu, cakep nggak? Jadi sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang tidak disukai menjadi sesuatu yang disukai banyak orang. Itu transformasi. Ya. Pikiran yang dulu selalu stick kepada dunia, selalu mau melakukan yang jahat, yang buruk, ya, jahat lawan jahat, bahkan lawan lebih jahat lagi, sekarang diubah oleh Tuhan. Sehingga pikiran kita selalu yang baik. Bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sih, itu transformasi. Perubahan. Ya. Perubahan 180 derajat. Itu kontras sekali. Ya. Izinkan saya tanya, berapa lama saudara jadi orang Kristen sudah? 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun? Kira-kira saudara berubah nggak? Coba pikirkan lagi, pertama kali kamu menerima Kristus, dengan sekarang ini sudah berapa tahun? Ada perubahan positif apa? Ada perubahan yang menjadi lebih baik gak? Ada perubahan yang menjadi lebih benar gak? Ada perubahan yang menjadi lebih indah dan menarik gak hidup kamu? Atau semakin gak disukai orang?
atau semakin dibenci, atau semakin dihindari, atau sekarang makin hari makin menarik hati. Berkenan kepada Tuhan dan juga menjadi berkat untuk banyak orang. Itu goal. Tujuan hidup orang Kristen adalah memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk orang lain. Yang ketiga, persembahan yang hidup. Tadi Roma pasal 12 ayat 1. Jangan persembahkanlah karena persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, ini beda perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama apa? Persembahannya apa? Mati, korban, dipotong, dibakar. Tapi setelah Yesus mati bagi kita nggak perlu lagi mempersembahkan yang mati. Kita nggak perlu potong sapi, potong kambing, potong merpati pada perjanjian baru. Sebab persembahan kita kepada Tuhan adalah persembahan yang hidup, bukan yang mati. Dan persembahan hidup itu adalah apa? Kita sendiri. Orang percaya sendiri harus mempersembahkan hidup ini. Roma 12 ayat 1. Tapi apa artinya? Apakah kita ditaruh di atas mezbah? Menjadi korban yang hidup itu? Bukan. Persembahan yang hidup artinya menyerahkan pikiran, hati, dan kepribadian kita untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jadi sekarang yang perlu kamu persembahkan itu adalah apa? Pikiran kamu, hati kamu, kepribadian kamu untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Apa maksudnya mempersembahkan pikiran? Artinya pikiranmu hari ini sudah harus bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Itu pikiran yang benar. Ya. Pikiran mana yang berkenan kepada Allah dan tidak berkenan kepada Allah, itu pikiran. Mempersembahkan pikiran. Ketika engkau bisa membedakan baik dan jahat dan kamu memilih yang baik, di situ kamu mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu mempersembahkan hati maksudnya apa? Mempersembahkan hati artinya apa? Minta hatimu dipenuhi oleh kasih Kristus. Ini yang paling penting. Jadi apa yang ada di hatimu? Kasih akan dunia, kasih akan uang, cinta dunia, ya. Kasih terhadap diri sendiri, tadi egosentrik, berpusat pada diri, atau sekarang kamu mengasihi Kristus, sebab Kristus mengasihi kamu, dan kasih Kristus itu masuk ke dalam hatimu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Itu mempersembahkan hati kepada Tuhan. Jadi waktu kamu ingin melakukan sesuatu, tanya, apakah aku melakukannya dengan hati yang datang dari Kristus? Kasih yang datang dari Kristus, itu mempersembahkan hati. Nah, mempersembahkan kepribadian, apa maksudnya? Mempersembahkan kepribadian artinya kepribadian kamu diubah makin baik dan makin benar. Itu konsekuensi logis dari pikiran dan hati. Kalau pikiranmu bisa membedakan yang baik dan yang jahat dan kamu pilih yang baik. Kalau pikiranmu bisa memilih kehendak Allah dan hatimu dipenuhi oleh kasih Kristus, maka otomatis konsekuensi logisnya adalah kepribadianmu diubah. Makin benar dan makin baik. Engkau mengasihi bukan lagi transaksional. Aku kan setia sama kamu loh, kamu setia dong sama aku. Kalau kamu gak mau setia, aku juga gak mau setia. Itu duniawi, transaksional. Kalau kamu garuk punggungku, nanti aku garuk punggungmu. Itu duniawi. Tapi kalau kita punya kasih Kristus, kita bilang apa? No, walaupun kamu gak bisa garuk punggungku, aku menggaruk punggungmu. Sebab kamu mengasihi dengan kasih Kristus. Gak lagi transaksional, tapi tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Ya. Juga dengan suami istri, saya ingat suatu hari seorang istri telepon saya. Pak, ini suamiku janjinya bohong-bohong. Katanya janjian giliran, kalau hari ini aku cuci baju, besok dia yang cuci. Kalau minggu ini gue cuci mobil, minggu depan dia cuci. Tapi sering-sering dia gak mau. Dia bilang aku yang salah. Selalu aku dituduh, kan minggu lalu saya, minggu ini kamu lagi, kan minggu lalu saya. Jadi saya diterus-terusan, Pak, suruh cuci piring, cuci baju, cuci mobil, jadi ngeluh. Nah kalau begitu gimana? Cuma ada dua saksi, suami dan istri, siapa betul, siapa salah. Susah kan? Ribut.
Lalu saya bilang sama dia, saya bilang begini aja Bu, lain kali Ibu ngalah aja deh coba. Kalau kamu sungguh mengasihi dia dengan kasih Kristus, mau coba gak? Lain kali waktu suamimu mau cuci piring mengatakan, jangan-jangan, kan kemarin kamu saya. Lalu dia mau cuci lagi, jangan-jangan, kan kemarin kamu saya aja. Coba, waktu kamu rela membayar harga dan tanpa pamrih, saya mau tahu reaksinya. Saya mau kamu lakukan itu, siap gak? Dia bilang, siap Pak. Jadi benar-benar pas giliran suaminya, dia bilang bukan kamu, saya. Dia cuci lagi. Pas mau cuci, dia bilang, bukan, minggu lalu kamu kok saya. Jadi kamu ngalah terus, cuci terus. Nanti setelah ulang-ulang, kamu telepon saya lagi. Jadi berapa minggu kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Pak, bekerja loh Pak. Dia jadi malu Pak, malu hati. Jadi sekarang banyakkan dia. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara kita jangan lawan dunia, ya, jahat lawan jahat. Lupa lawan lupa. Kamu lupa dan sebagainya, ribut kan? Coba kamu mengasihi tanpa pamrih. Coba kamu mengasihi tanpa hitungan. Di situ letak keindahan perubahan kepribadian. Dia bilang suaminya berubah. Sekarang suaminya yang banyak melakukan demi dia. Suaminya ngalah karena dia mengasihi lebih dulu. Saya nggak tahu dengan saudara ya. Tapi dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Jahat lawan jahat. Kita tidak. Sebab diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Wah, itu sulit, Pak. Siapa bilang gampang jadi orang Kristen? Memang sulit. Siapa bilang menerapkan pelajaran kebenaran firman Tuhan gampang? Memang sulit, tapi bisa. Sebab apa? Sebab Roh Kudus di dalam kita, di dalam saudara dan saya akan menolong. Minta sensitif itu. Ya. Saya suka dengan ilustrasi kepiting yang tinggal di dalam kerang. Saudara pernah nggak makan kerang rebus? Kalau di Indonesia makan kerang rebus kadang-kadang kita buka ada kepiting kecil. Saudara tahu nggak kenapa kepiting ada di situ? Nah ceritanya kerang nggak punya mata. Jadi seringkali kerang waktu cari makan dan dia buka rumahnya, dia bisa dipatuk sama ikan atau mangsa yang lain. Nah si kepiting kecil ini kasihan sama si kerang. Lalu dia minta permisi tinggal di dalam kerang. Ya, dia bilang, rang, boleh gak tinggal di dalam kamu? Aku akan menjadi mata kamu, dan aku akan menolong kamu. Jadi waktu kerang buka, dikit, si kepiting yang lihat, kiri bebas, kiri aman, ke kiri, ke kanan, dan makanan. Jadi si kerang selalu mendengarkan si kepiting. Maka hidupnya senang. Hidupnya dapat makanan. Hidupnya tidak diserang sama lawan. Nah saudara tahu, itu ilustrasi bagus. Kenapa Roh Kudus harus tinggal di dalam diri kita? Tugasnya seperti itu, menjadi mata bagi kita, ya, menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur bagi kita waktu kita susah, ya, menjadi pemimpin bagi kita, pembimbing bagi kita waktu kita bingung mengambil keputusan. Dengarkan suara itu. Dengarkan suara Roh Kudus dalam dirimu yang memimpin, ya. Di Sunday School saya pernah cerita dengan sebuah sarung tangan. Saya bawa sebuah sarung tangan dan saya tanya anak-anak, ini sarung tangan bagus gak anak-anak? Bagus. Ya, coba bisa ambil barang gak sarung tangan ini, ambil mic, bisa gak? Gak bisa. Bisa gak ambil minuman? Gak bisa. Bagaimana supaya sarung tangan ini bisa berfungsi? Harus ada tangan yang masuk. Ketika tangan saya masuk, maka sarung tangan itu berfungsi. Bisa ngambil minuman, ngambil mic, ya, ngambil yang panas. Setelah hidup kita seperti sarung tangan itu. Kadang-kadang kita kelihatannya indah, bagus, ya, menarik, tapi gak ada fungsinya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Yang membimbing, yang memimpin, yang menghibur. Saya harap kita masing-masing punya kesadaran itu. Tuhan terima kasih. Engkau kirimkan Roh Kudus tinggal di dalam aku. Bersandar diri sendiri pasti gagal. Ya. Bersandar kepribadian diri pasti gagal. Pasti kita tidak mampu untuk bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Pasti akan gagal. Tapi bersandar kepada kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita akan berhasil. Sebab kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu punya kuasa seperti dinamit, seperti bom yang bisa meledak, yang bisa mempengaruhi, memberi dampak yang besar bagi lingkungan lain. Dan melalui hidupmu,
pasti bisa mempengaruhi banyak orang lain. Memuliakan Bapa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Apapun personality kamu, apapun kepribadianmu malam ini, kamu bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin aja kurang mantap. Amin. Sekarang ngomong sama diri sendiri. Katakan, terima kasih Tuhan, aku bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun kepribadian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami malam hari ini belajar sebuah pelajaran. Bahwa kepribadian kami bisa diubahkan menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Di dalam kuasa Roh Kudus dan pimpinan Roh Tuhan. Kami bisa menjadi lebih efektif, menjadi lebih produktif untuk kerajaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya Tuhan, Engkau yang tahu kepribadian kami masing-masing. Kalau ada yang perlu diubah, Tuhan yang ubahkan malam ini menjadi ciptaan yang baru. Yang negatif Tuhan eliminir, yang positif Tuhan kembangkan, tumbuhkan. Sehingga makin hari hidup kami makin baik, makin benar sesuai firman-Mu. Makin dipenuhi oleh cinta kasih Kristus dan menjadi berkat. Berkat yang nyata, membawa keselamatan, membawa sukacita, membawa penghiburan, membawa hal-hal yang baik untuk banyak orang lain. Sehingga hidup ini menjadi berarti dan bernilai kekal di hadapan Tuhan. Itulah persembahan hidup kami. Sebab Engkau lebih dulu menebus kami dan memberi kami jaminan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, bukalah jalan yang baru. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapa di sorga, saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami. Mereka yang lemah tubuh, mereka yang butuh dukungan doa. Kami ingin mengangkat nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Julio, adiknya Yanti di Jakarta ya Tuhan yang diopname. Tuhan tahu kondisinya, Tuhan tahu sakitnya. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Dengan sehati kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Pulihkan dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hiburkan dan kuatkan keluarga di sana. Beri ketabahan menantikan waktu Tuhan dan kepulihan yang sempurna. Kami saat ini juga berdoa untuk Emi dan keluarganya ya Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di Indonesia. Untuk kepulangan kokonya beberapa hari lalu kembali ke rumah Bapa, Tuhan hiburkanlah seluruh keluarga. Tuhan kuatkanlah seluruh keluarga. Khususnya keluarga yang di sana dalam proses kedukaan Tuhan. Engkau sendiri yang menguatkan, Engkau sendiri yang memberkati. Tidak ada yang tahu soal hidup di dunia ini yang begitu pendek ya Tuhan. Tapi di mata-Mu selalu yang terindah. Kau tidak pernah berbuat salah, walaupun banyak hal kami belum mengerti di muka bumi ini. Curahkanlah penghiburan dari sorga. Kami doakan Mama Merin yang habis opname. Kami bersyukur dia sudah pulang ke rumah, berkati jantungnya, berkati kakinya yang sakit. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dan menumpangkan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Wan-Wan, untuk jantungnya, Lisa, kakinya yang sakit Tuhan, Engkau yang jamah dan sembuhkan. Sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Kami berdoa untuk Ci Sylvia, ya Tuhan, yang kurang sehat Tuhan, tumpangkan tangan jamah dia, sembuhkan dia dari semua sakitnya. Khususnya jantungnya yang lemah, biar dia kuat kembali dan minggu boleh beribadah di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami doakan saudara-saudara kami yang menunggu pemulihan yang cukup lama dalam masa sakit ini. Tuhan kasihani Pak Slamet, papanya Putri yang masih harus menjalani proses kimo dan radiasi. Juga Budi Sayogyo yang tanggal 13 ini pun akan menjalani kemoterapi lagi. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah. Masih beberapa kali yang harus mereka jalanin. Kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan curahkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu yang melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Agar melalui semua cara ini sakit penyakit mereka disembuhkan. Kanker mereka dipulihkan sebab Engkau lebih besar dari kanker. Kami doakan Ibu Nina Panginda untuk pemulihan levernya, pinggangnya, punggungnya. Dan kalau ada kelemahan lain kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah Tuhan dengan kuasa kebangkitan-Mu dan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Doakan remaja kami Arthur Palar, Tuhan Engkau sendiri yang mengasihani dia. Kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Sembuhkan dia rindu bisa melayani Tuhan dalam bidang musik dan bidang lain yang Tuhan berikan kepada dia. Karunia dia ingin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Walter, suaminya Eti, untuk kesehatan mata kanannya, Jin Atmojoyo untuk kesehatan jantungnya, Tuhan jamah dan Tuhan sempurnakan. Charlie adik kami, ya Tuhan Kau sendiri yang mengizinkan dia lahir ke dunia ini, berkati dia dengan kuasa-Mu yang ajaib, agar nama-Mu dimuliakan. Doakan baby Noah untuk proses kesembuhan jantungnya yang masih satu titik kecil. Tuhan kasihani dia. Kakaknya Ci Evi di Indonesia, mamanya Ramona di Indonesia, anaknya Cirita Yafet Martin di Indonesia yang juga sakit imun dan liver. Tuhan kasihani dan Tuhan jamah satu persatu. Juga adik kakak ipar dari Ci Olin, Ci Evi di Toronto. Tuhan, mereka menantikan Tuhan. Engkau berjanji, mereka yang menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Mereka yang menantikan Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan. Kasihani anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa untuk mamanya James Halim, Ibu Poppy Ibrahim. Dia kena stroke, sekarang ini ada di rumah sakit. Tuhan Kau sendiri yang mengasihani. Tuhan juga memberkati Pak James dan Bu Nuni yang ada di Indonesia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati mamanya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan para senior kami. Tuhan kasihani Om Paul, berikan dia kesehatan, sukacita, kekuatan untuk bisa mengkoordinir Evergreen dengan baik, melayani para senior dengan penuh sukacita, kekuatan dan semangat dari Tuhan. Kami doakan Tante Lena, Tuhan tambahkan daya ingatnya dan kakinya yang lemah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkanlah dia, kuatkanlah dia agar dia menikmati anugerah-Mu setiap hari. Pak Hari akan kolonoskopi Senin depan. Tuhan juga menolong supaya hasilnya baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bilur-bilur-Mu memulihkan dia. Ci Sylvia Lee, kesehatan matanya Tuhan sendiri yang mengasihani. Pak Indra dalam pemulihan kesehatannya Tuhan tahu saraf-saraf mana, kondisi di mana yang lemah, yang sakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Juga semua senior yang lain, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Om Budi Pualamsah, Tante Oni di Indonesia, Tante Rostin, Ci Eti yang kena asma, kami minta Tuhan jamah mereka. Juga senior-senior lain yang tidak kami sebut satu persatu, yang di dalam kesendirian mereka, ya Tuhan hiburkan dan kuatkan.
Berkati anak mantu cucu takut akan Tuhan, hormat orang tua dan boleh memelihara para senior kami ya Tuhan. Berikan cinta kasih, beri sukacita, beri anugerah-Mu yang baru setiap hari. Saat ini kami doakan Indonesia, Tuhan juga tolong menjelang pemilu ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Walaupun suhu politik memanas, Tuhan Kau yang berkarya. Ya Tuhan, tunjuklah dan pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hormat kepadamu, yang sungguh melakukan kebenaran firman-Mu dan punya cita-cita mensejahterakan rakyat. Kami doakan Amerika supaya ada kebangunan rohani dan moral di tengah-tengah gejolak politik yang tidak menentu dan ekonomi yang masih belum stabil. Tuhan kasihani. Ya Tuhan, berkati juga pekabaran Injil hamba-hamba-Mu, orang-orang Kristen yang melayani di berbagai macam bidang, media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, penginjilan pribadi, dan berbagai macam cara. Ya Tuhan, biarlah Injil Tuhan disebar luaskan di mana-mana. Khususnya negara-negara yang sulit, yang anti Kristus, yang melawan firman, yang anti orang-orang Kristen dan gereja Tuhan. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu dan orang-orang Kristen yang melayani di sana. Biar Injil Tuhan tetap disebarkan walaupun sulit. Berkati majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC ya Tuhan. Berikan kesehatan jasmani dan rohani. Ada banyak nama yang tidak bisa kami sebutkan, yang lama tidak hadir, yang sakit, yang lemah tubuh, yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Ya Tuhan, bukalah jalan yang baru. Jadikan jemaat-Mu jemaat yang berdoa, jemaat yang mengasihi, jemaat yang mengabarkan Injil, yang saling membangun, saling menghibur, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami doakan rencana pembukaan ibadah Minggu sore dan ibadah bahasa Inggris. Tuhan, Engkau sendiri yang siapkan anak-anak-Mu yang tekun dan mau rela berkorban melayani Tuhan. Tuhan, kirimkan jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir, boleh datang kembali beribadah bersama-sama. Sebab Engkau sendiri berkata, jangan meninggalkan ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan menjelang akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga proses pelunasan gedung ibadah di tempat ini. Tuhan, ini gereja yang Engkau mulai dan Tuhan berjanji akan pelihara sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bertenang di hadapan Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudara-saudara yang bergumul dalam pergumulan mereka masing-masing, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Entahkah masalah sakit penyakit, kelemahan tubuh, pekerjaan, relasi, teman hidup, status, sekolah, dan berbagai macam hal. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Cili Lili yang Rabu depan akan kembali ke Indonesia for good. Tuhan, siapkan dia fisik, mental, rohani. Tuhan, biarlah dia boleh bertemu dengan anak, mantu, cucu, cicit di sana dan kehadirannya membawa berkat. Membawa sukacita, khususnya keselamatan jiwa bagi seluruh keluarga. Tuhan, pakai dia menjadi terang, menjadi cahaya Tuhan, yang sungguh-sungguh membawa kabar bahagia di bumi dan di akhirat. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanannya juga. Terpuji nama-Mu, Engkau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri
Terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Bagi saudara-saudara yang diberi sehat, diberi kesempatan dan kekuatan, mari datang beribadah bersama-sama dengan kami. Khususnya bagi saudara yang sudah lama tidak muncul setelah masa COVID, mari kembali beribadah bersama-sama kami. Ya, perlu juga diberitahukan mulai April kita akan mulai ibadah bahasa Inggris jam 9 pagi sampai jam 10 dan ibadah Minggu sore jam 6 sampai jam 7. Ya, saudara yang Minggu sore, yang pagi gak bisa beribadah, bisa ikuti juga ibadah Minggu sore. Untuk minggu ini tetap ada ibadah online jam 5 atau jam 6 sore. Tuhan memberkati saudara.